Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat sains. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, silakan di-subscribe dulu video ini di pesawat sederhana yang terakhir, yaitu katrol ya. Jadi katrol yaitu sebuah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada porosnya. Ya, biasanya juga digunakan dengan menggunakan rantai atau tali. Ya, katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak atau katrol bebas. Ya. Kemudian yang ketiga sistem katrol. Katrol tetap yaitu katrol di mana katrolnya tidak bisa sudah ditetapkan atau dipasang pada suatu tempat, kemudian dia tidak bisa lagi bergerak, dia tetap di tempatnya. Kemudian katrol bergerak yaitu katrolnya tidak diikat atau tidak dipasang pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan katrolnya bisa bergerak dengan bebas. Itu katrol bergerak. Kemudian yang ketiga, sistem katrol yaitu katrol yang terdiri dari lebih dari satu katrol, 2 katrol, 3 katrol, 4 katrol sampai seterusnya. Jadi setiap katrol memiliki keuntungan mekanis. Untuk katrol tetap, keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Artinya kalau keuntungan mekanisnya 1, jika ada beban beratnya 40 Newton, maka kita akan memerlukan gaya juga sebesar bebannya 40 Newton juga. Misalnya bebannya sini 40 Newton, maka kita perlu garis tarik dengan gaya 40 Newton juga. Karena keuntungan mekanisnya 1. Ya. Terus katrol tetap keuntungannya apa? Katrol tetap keuntungannya dia merubah arah gaya. Gaya kita berikan ke bawah, sementara bebannya naik ke atas. Itu keuntungan dari katrol tetap ya, dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari. Kemudian katrol bergerak, keuntungan mekanisnya adalah 2 ya, sebanyak tali yang bekerja pada beban ya, jadi keuntungan mekanisnya 2. Kalau misalnya bebannya seberat 40 Newton, maka ketika kita menggunakan katrol bergerak, gaya yang kita perlukan cukup dibagi dengan 2. Misalnya 40 dibagi 2 yaitu 20, atau berat bebannya 100, tinggal kita bagi dengan keuntungan mekanisnya. Gaya yang kita perlukan 100 dibagi keuntungan mekanis 2. Jika sistem katrol, keuntungan mekanisnya itu sebanyak N, sama dengan N, sama dengan jumlah tali yang terikat pada sistem katrol ya, atau yang bekerja pada benda. Gitu. Sekarang kita supaya lebih dipahami lagi tentang katrol ini, kita coba menyelesaikan contoh soal berikut, atau kita bahas dulu tentang keuntungan mekanis katrol lagi. Ini tadi ya, keuntungan katrol tetap 1, katrol bebas 2, katrol majemuk N atau X yaitu jumlah tali. Misalnya ini keuntungan mekanisnya adalah 2. Kenapa? Ini itu 1, 2. Ini tidak dihitung ya. Ini tidak dihitung. Yang ini tuh mulai dari 1, 2 yang bekerja pada benda. Kemudian ini berarti 3. 1, 2, 3. Ini tidak dihitung. Keuntungan mekanisnya 3, sebanyak tali yang bekerja dengan yang terhubung pada benda. Kalau ini 4, 1, 2, juga 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini keuntungan mekanisnya 5.
ya. Ini tadi kalau dilihat dari sini keuntungan mekanisnya adalah 3 ya. Oke, kita lanjut di contoh soal. Sebuah benda beratnya 120 Newton ini diangkat dengan katrol majemuk atau sistem katrol dengan gabungan 4 katrol seperti di gambar ini. Hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Berapa gaya yang kita perlukan untuk menarik beban? Maka kita tuliskan apa yang diketahui. Pertama adalah berat beban W, kemudian keuntungan mekanisnya sama dengan N. Tadi jumlah tali yang bekerja. Kita hitung mulai dari sini. 1, kita hitung di sini ya. Ini 1, 1, 2, 3, dan 4. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Kemudian yang ditanya adalah F gaya kuasa. Maka kita menggunakan rumus ke M sama dengan W per F km itu keuntungan mekanis. Tinggal kita masukkan nilainya, keuntungan mekanisnya 4, W-nya 120. Kalau kita mau ubah rumusnya tinggal pindahkan F ke sini, KM-nya ke sini ya. Jadi W dibagi keuntungan mekanis berarti F sama dengan 120 dibagi 4. 120 dibagi 4 yaitu 300 Newton. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jika masih kurang dipahami, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar pada video ini. Untuk lebih mendalami materi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal ketiga. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang pesawat sederhana. Sekali lagi jangan lupa subscribe video ini, kemudian share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat menurut kalian. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.